Assalamualaikum teman-teman. Tahu tidak sih apa itu konseling individu? Atau pernah tidak kalian mendengar atau bahkan melalui proses konseling individu? Nah, di video ini kami akan mencoba memperkenalkan teknik-teknik konseling individu agar kita sama-sama belajar dan mengetahui tentang konseling. Namanya konseling individu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam IAIN Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Jadi di video ini saya akan memperkenalkan tentang teknik-teknik konseling individu. Jadi teknik-teknik konseling individu ada 7 poin. Adapun teknik-teknik konseling individu yang pertama yaitu attending dan respon minimal. Jadi attending merupakan kemampuan dialogis konselor untuk membuka pembicaraan dengan konseling, baik itu non-verbal maupun verbal. Nah, contohnya itu Assalamualaikum dengan kata Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat berjumpa, dan lain sebagainya. Adapun respon minimal adalah sesuatu yang otomatis terjadi, yaitu konselor lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Contohnya, seperti itu. Yang kedua, membuat pertanyaan. Pada saat proses konseling, konselor akan membuat pertanyaan. Namun dalam proses ini, konselor tidaklah harus memberikan pertanyaan yang sangat banyak, karena jangan sampai konseling merasa sedang diinterogasi. Jadi konseling akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hanya ditanyakan oleh konselor. Dia tidak akan bebas menceritakan apa yang ingin dikatakan. Jadi pertanyaan yang diberikan seperlunya saja. Ingat, tujuan dari konseling adalah menggali permasalahan konseling, bukan interogasi. Jadi di sini terdapat 2 kategori pertanyaan. Nah, yang pertama closed question, yakni pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ialah pertanyaan yang hanya dapat dijawab dengan kata iya dan tidak. Seperti, apakah Anda sedih? Nah, jawabannya hanya ya dan tidak. Itu contoh pertanyaan tertutup. Yang kedua, opening question. Pertanyaan terbuka. Di sini konselor bebas untuk menceritakan apa saja yang ingin diceritakan. Pertanyaannya seperti, bagaimana perasaan Anda? Jadi, konselor bebas untuk mengatakan apa saja yang sedang ia rasakan. Selanjutnya, reflection of feeling atau refleksi perasaan. Kenapa harus refleksi perasaan? Iya, karena perasaan sangat berbeda dengan pemikiran. Pemikiran hanya berpusat pada otak, sedangkan perasaan berpusat pada emosi. Selanjutnya, parafrase. Jadi dalam parafrase, konselor harus mendengarkan secara aktif, karena dengan konselor mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan oleh konseling, itu artinya konseling merasa didengarkan. Konseling merasa bahwa apa yang ia katakan dipahami oleh konselor. Selanjutnya, konfrontasi. Konfrontasi mencakup kesadaran diri konseling. Konselor harus menyediakan informasi yang membuat konseling sadar atas kekeliruannya dalam mengidentifikasi dirinya sendiri, atau bahkan menyediakan informasi yang belum pernah sebelumnya dirasakan oleh konseling atau bahkan ditolak. Selanjutnya, meringkas. Ini sudah poin ke-6. Jadi poin ke-6 ialah meringkas atau summaring. Dalam meringkas ini bukan berarti bahwa semua apa yang telah dibicarakan harus diulang kembali. Bukan. Jadi meringkas di sini yaitu mengambil poin-poin penting dari pembicaraan sebelumnya, seperti itu.
Jadi yang terakhir, yang ketujuh, poin ketujuh ialah termination atau pengakhiran. Dalam pengakhiran ini, antara konselor dan konseli harus membuat perjanjian. Dan setelah pengakhiran, maka konselor harus kembali ke keadaan semula, yakni membalikan keadaan emosinya seperti semula sebelum melakukan konseling selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Sekarang sudah tahu bukan tentang teknik-teknik konseling individu?